Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda milenial, tetap semangat dan tetap patuhi protokol pemerintah ya. Perkenalkan, nama saya Supriyansa Yusuf. Teman-teman, dalam menghadapi pandemi ini, sekarang kita sudah berada di era globalisasi yang canggih, atau bisa disebut dengan revolusi 4.0 atau yang biasa disebut dengan 4.0, di mana anak muda atau milenial berkreasi dan berekspresi tidak hanya di dunia nyata teman-teman, tapi juga kita memiliki peran khusus dan harus itu di dunia maya teman-teman. Sebagai pemuda milenial, sudah saatnya kita menangkap peluang itu teman-teman. Sudah saatnya anak muda berkarya, mandiri, dan ingat, kesuksesan itu penting, tapi yang lebih penting, menyiapkan kesuksesan itu lebih penting. Jika penasaran, tetap ikuti perjalanan saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Oke teman-teman, sahabat milenial, sinilah saya setiap hari beraktivitas. Saya di Pelabuhan Samudra Jayanti, tepatnya di PT Yanagi Istala Raya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke dalam. Oke pemuda milenial, sekarang kita sudah berada di kantor. Inilah kantor saya. Sebelum kita masuk di ruang proses, kita harus ganti baju dulu, atau bajunya harus didobel, dan kita harus pakai sepatu ini biar tidak kotor, biar juga baju kita yang kita pakai ini tidak berbau. Oke teman-teman milenial, tetap ikuti aktivitas saya ya. Jadi teman-teman milenial, ini proses di sini adalah udang Paname, jenis Paname. Ini yang kayak gini. Ini udang yang bagus lah menurut saya, siap ekspor. Ini bisa ekspor ini kayak gini. Udangnya tidak merah, pertama tidak merah, terus tidak gatal. Ini bahan-bahan ekspor. Di sini kita sengaja kayak gini kan, biar ditiriskan dulu sebelum ditimbang. Setelah ditimbang, ini akan masuk di proses PK. PK itu ada artian potong kepala. Setelah itu selanjutnya nanti kita akan diproses di mesin untuk sortiran. Nanti kita lihatlah. Jadi ini teman-teman, ini adalah proses size. Kita di sini kita akan tahu ini size berapa, ini size berapa. Dia akan ke sini. Jadi setelah yang tadi itu, dia akan terpisah seperti ini. Ini size 1, size 2, ada size 3. Itu dari hasil grader ini. Jadi yang kecil akan jatuh ke di atas, terus sampai ke bawah ini. Yang paling sini jatuhnya ke sini, yang paling besar. Dia pasti akan jatuh ke sini. Di sini kita harus tahu size sebenarnya berapa. Setelah kita timbang dulu, terus kita hitung jumlahnya. Dari situlah kita tahu size itu, size udang itu. Jadi pemuda milenial, di sini langkah selanjutnya, setelah ini kita ke tempat blok. Di sini kita blok. Sebelum kita blok, kita tiriskan dulu supaya betul-betul yang kita timbang itu adalah udang, tidak bercampur air lagi. Ini proses bloknya, ayo. Di sini kita blok, ini di angka 2 kilo lebih. Biar ketika sampai di negara tujuan itu pas di 2 kilo. Setelah seperti ini prosesnya, kita kasih sedikit air biar udangnya tidak terlalu kering.
Ini proses bloknya seperti ini. Setelah dari sini itu kita bekukan dulu selama kurang lebih 5 sampai 8 jam lah kalau untuk kendari ini. Ini sahabat milenial, ini adalah proses pembekuan. Jadi setelah dari blok yang tadi itu kita masukkan di sini selama kurang lebih 5 jam sahabat milenial. Jadi untuk beku maksimal itu kurang lebih 5 jam. Jadi ini proses pembekuannya. Ini semi contact. Yang biasa kita mainkan semi contact. Jadi proses setelah pembekuan teman-teman milenial, ini adalah proses packingnya. Di sini adalah proses packing sebelum masuk cold storage. Ini proses packingnya seperti ini. Satu kayak gini itu 2 kilo teman-teman. Ini 2 kilo, 2 kilo. Jadi satu boxnya ini isi 6, jadi total 12 kilo. 12 kilo satu box. Satu MC namanya kalau di sini. Satu MC. Ini adalah full storage. Di sini kita tempat penyimpanan udang. Kita masuk ke dalam yuk. Tempat penyimpanan sebelum ekspor. Jadi oke teman-teman, disinilah tempat penyimpanan sebelum ekspor. Ini udang yang tadi yang ini hasilnya, teman-teman. Ini kita packing 12 kilo per boxnya. Sebelum kita ekspor ke Cina, kita simpan di sini dulu. Oke pemuda milenial, alhamdulillah itu tadi kegiatan saya di ruang proses. Dan sekarang, alhamdulillahnya lagi, kita kebetulan kedatangan tamu dari Bombana. Itu salah satu pengusaha udang juga yang dari Bombana, yang milenial juga. Sehingga ini juga bisa jadi motivasi buat kita. Oke sahabat milenial, di sini kita sudah ada teman kita sambil tanya-tanya ya. Bro siapa namanya? Bro Saleh. Ini Bro Saleh. Asal dari Bombana ya? Bombana. Bagaimana selama ini melihat potensi udang itu di Bombana, bagaimana menurut Bro Saleh? Alhamdulillah cukup baik. Baik ya. Peningkatannya dari tahun ke tahun bagaimana sih? Alhamdulillah dari tahun ke tahun makin meningkat. Wah, alhamdulillah. Ini Bro Saleh, saya ingin tahu ini pendidikan tekniknya di apa ya? S1 Teknik Lingkungan. S1 Teknik Lingkungan beralih ke pengusaha. Wah, luar biasa teman-teman. Di sini kita kedatangan S1 apa tadi? Teknik Lingkungan, dia beralih ke pengusaha. Berarti pengusaha ini teman-teman punya peluang besar bagi para milenial. Jadi saya harapkan juga teman-teman yang ada di luar sana, saya harapkan marilah kita berekspresi di sini teman-teman, sambil kita menciptakan terobosan-terobosan terbaru. Jika kita buktikan kepada pemerintah, kita buktikan kepada orang tua kita bahwa pemuda milenial sekarang itu mampu bersaing di kancah-kancah global internasional. Jadi Bro Saleh, saya mau tanya, itu setiap hari kita bawa udang ke PTN lagi ya? Di mana? Setiap hari ya? Itu sekitar berapa itu? 1 ton sampai 1,5 ton. 1 ton sampai 1,5 itu kalau kita uangkan itu 50 sampai 70 juta ya? 70 juta, itu tergantung size ya? Iya. Itu cara pengambilan Bro Saleh ini di lokasi kayak gimana sih? Biar teman-teman luar sana tahu tentang itu. Kalau di lokasi itu bermacam-macam untuk pengambilan udangnya itu. Ada yang melalui bagang-bagang, ada yang langsung total. Jadi Bro Saleh di sini dalam artian membeli langsung, atau Bro Saleh ini mempekerjakan orang atau gimana ya? Atau kalau dalam artian ini, kalau di Jawa itu bapak angkat ya? Bro Saleh di sini sebagai bapak angkat ke petani-petani gitu. Iya. Oh, bapak angkat luar biasa teman-teman. Ini adalah pemuda milenial yang luar biasa. Dia yang saya maksud tadi bapak angkat itu teman-teman. Itu tidak semudah itu ya kita dapatkan, karena yang anak-anak angkatnya kita di lokasi itu adalah orang-orang tua. Orang-orang tua yang dipimpin oleh pemuda Bro Saleh ini yang seperti ini, yang milenial ini. Jadi di lokasi itu teman-teman, kalau cerita bapak angkat itu seakan-akan seperti misalkan saya anggaplah ini pemodal. Bro Saleh ini pemodal untuk memodali para petani-petani yang
di Rubiah. Jadi Bro Saleh ini kerjasama sama saya sudah lumayan lama ya. Sudah lumayan. Dimana ini bukan saya mau mengangkat saya atau apa. Gimana selama kerjasama dengan saya, Pak Bro Saleh? Alhamdulillah, selama menjalin hubungan kerjasama, alhamdulillah membaik terus lah. Alhamdulillah. Semoga kita juga mengharapkan teman-teman pemuda milenial, kita juga mengharapkan selalu ada peningkatan. Nah, alhamdulillah Bro Saleh ini adalah salah satu contoh pemuda milenial yang kreatif, yang selalu menunjukkan bahwa pemuda-pemuda milenial bisa bersaing di kancah-kancah global. Dan saat ini yang di era globalisasi ini, di era 4.0 atau biasa dikatakan 4.0. Terima kasih buat waktunya Bro Saleh. Saya ingin dua kata buat para pemuda milenial yang di luar sana. Tetap jujur dan bekerja keras. Tetap jujur dan bekerja keras. Indonesia. Oke pemuda milenial, itulah tadi aktivitas kami di pabrik udang PT Yanagi di Pelabuhan Samudra, Kota Kendari. Oh ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti aktivitas kami. Semoga bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman yang di luar sana, khususnya di pemuda-pemuda milenial yang ada di Sulawesi Tenggara. Ingat, aset terbesar negeri kita dilihat dari pemudanya. Cerdas dan pintar itu banyak, tapi yang sulit kita temui adalah pemuda-pemuda yang ingin berbuat dan bertindak untuk negeri ini. Oke? Salam dari saya, Anca SP Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.